Salam. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi kuliah model stokastik yang pekan lalu ya. Pekan lalu itu sebenarnya materi kuliah 3-nya belum sepenuhnya selesai. Jadi kemarin itu kita baru sampai membahas definisi dari rantai Markov, kemudian menghitung matriks probabilitas transisi dan berbagai contohnya ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan sedikit materi yang pekan lalu belum selesai, sama lanjut materi yang pekan ini. Di materi pekan ini kalau Anda lihat di bagian terakhir sudah saya sampaikan materi untuk presentasi di pekan ke-6 dan di pekan ke-7 ya. Ini Wildan juga salah join nih, mungkin tolong dikontak Wildan ya. Wildan joinnya di model survival. Jadi pekan lalu itu kita sudah membahas terkait definisi rantai Markov sama contoh-contohnya dan apa yang dihitung di rantai Markov. Jadi yang dihitung di rantai Markov itu adalah matriks probabilitas transisi. Nah, dari situ nanti kita ada pengembangan yang lain ya. Saya akan share screen. Salah lagi nih Wildan. Joinnya di metode peramalan. Oke, jadi tolong di ini. Biasanya sih saya satu link aja, cuman waktu itu pernah karena jadwalnya berdekatan, jadi tuh di kelas yang berikutnya masuk di kelas yang sebelumnya gitu. Jadi makanya saya bikin link yang beda-beda ya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Wildan udah join belum nih? Takutnya dia masih join di link yang salah ya. Sorry, ini pertemuan keempat. Pertemuan ketiga itu masih ada materi yang belum selesai ya pekan lalu ya. Sampai contoh 8 itu masih contoh dari rantai Markov ya. Jadi banyak sekali contoh dari rantai Markov yang sederhana. Nanti untuk versi yang complicated-nya itu yang Anda presentasikan ya nanti di pekan ke-7 gitu ya. Di pekan ke-6 dan ke-7. Ya, kita lihat lanjutan dari kuliah pekan lalu yang belum kita bahas yaitu contoh saya anggap 7 8 Anda baca sendiri ya. Ini terkait probabilitas transisi. Kalau kemarin kan cuma matriks probabilitas transisi, itu cuma satu langkah, gitu ya, yang kita bahas ya. Padahal kayak kemarin, hujan besok, gitu, itu berarti satu langkah. Nah, padahal kan sebenarnya bisa, apa namanya, dia beberapa langkah, hujan 2 hari lagi, atau 3 hari lagi, 4 hari lagi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini muncullah probabilitas transisi N langkah. Jadi fokus utama seperti yang saya sudah sampaikan, apa sih yang dimodelkan di Markov, rantai Markov gitu ya. Yang dimodelkan adalah matriks probabilitas transisi atau probabilitas transisinya secara umum gitu ya. Nah, kemudian karena kita fokusnya di menghitung probabilitas, nah yang pekan lalu kita hanya bahas sampai transisi satu langkah saja. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata transisinya itu lebih dari satu langkah, gitu ya. Jadi, bagaimana probabilitas bahwa proses yang berada di keadaan I akan berada di keadaan J setelah N transisi. Jadi, ada beberapa langkah, ada N langkah, gitu ya. Nah, notasi untuk probabilitas transisi N langkah ini adalah PIJN, di mana itu artinya adalah probabilitas XN plus K sama dengan J bersyarat XK sama dengan I. Jadi dia ada N langkah ya. Biasanya kan cuma probabilitas XN plus 1 sama dengan J bersyarat XN sama dengan I. Nah ini satunya ini satu langkah gitu ya. Di sini karena ada N langkah, jadi langkah awalnya saya sebut K ya. Jadi probabilitas XN plus K sama dengan J bersyarat XK sama dengan I. Nah, PIJ dalam kurung 1 atau satu langkah itu dinotasikan hanya PIJ saja. Nah, kalau sudah 2 baru harus dinotasikan PIJ dalam kurung 2. Jadi kalau cuma PIJ saja itu berarti satu langkah ya.
Nah, bagaimana sifat dari probabilitas transisi n langkah gitu ya. Nah, rantai Markov itu dapat didefinisikan secara lengkap jika matriks probabilitas transisi P, nah, dan distribusi dari keadaan awal X0 ditentukan. Ini tambahan ya. Jadi, rantai Markov itu bisa kita definisikan secara lengkap jika matriks probabilitas transisi P dan distribusi keadaan awal X0 ditentukan. Jadi ini ada tambahan informasi ya, selain matriks probabilitas transisi P, ada distribusi dari keadaan awal X0, gitu ya. Nah, sifat ini menyatakan bahwa probabilitas transisi n langkah PIJN dan distribusi dari Xn dapat kita peroleh dari P dan distribusi X0. Ya. Jadi, di bagian ini kita akan membahas secara detail bagaimana cara menghitung matriks probabilitas transisi n langkah dan bagaimana menentukan distribusi dari Xn. Kan awalnya kita cuma punya distribusi probabilitas bersyarat. Distribusi bersyaratnya bisa dicari kan. Tapi distribusi dari Xn-nya aja itu bagaimana? Nah, ternyata distribusi dari Xn-nya saja itu bisa kita tentukan asalkan distribusi dari X0-nya ada. Gitu ya. Nah, kita lihat persamaan terkait dengan transisi n langkah, ada satu persamaan yang digunakan untuk menentukan transisi n langkah yang kita sebut sebagai persamaan Chapman-Kolmogorov. Ya. Jadi, definisi dari persamaan Chapman-Kolmogorov itu adalah kalau saya punya transisi n plus m langkah dari rantai Markov, maka PIJ n plus m sama aja dengan sumasi dari K sama dengan 0 sampai tak hingga PIKN kali PKJM. Jadi ini PIKN, jadi K itu transisi ya, jadi dari I, sebentar. Dari I ke K, kemudian K ke J. Kan tetap begitu ya, karena N langkah itu bisa saja dia ke K dulu gitu ya. Jadi kalau dia satu langkah kan langsung PIJ, satu langkah ya ini ya. Berarti ini kan probabilitas Xn plus 1 sama dengan J bersyarat Xn sama dengan I. Ini artinya dari I dia langsung ke J, nggak mungkin kemana-mana gitu. Ya, jadi nggak mungkin dia pindah ke J melewati state yang lain. Nah, kalau dia transisi N langkah, berarti dia mungkin saja pindah dulu ke ke state yang lain. Jadi state yang lain inilah kita sebut sebagai K. Ya, berarti sebelum sampai ke J dia bisa kemana-mana dulu. Nah, dia sebenarnya bisa langsung ke J, tapi dia bisa juga selain yang J, gitu ya. Jadi ada perantara nih. Kalau dua langkah misalkan, dua langkah berarti dia bisa dari I ke J, terus ke J lagi, atau dari I ke K dulu, ke yang lain, baru dia ke J. Kan tetap dia ujungnya ke J gitu ya setelah dua langkah. Tapi langkah yang pertamanya bisa saja bukan J. Nah, jadi di sini Chapman-Kolmogorov itu idenya adalah bahwa proses N langkah itu sebenarnya memungkinkan dia itu pindah dulu ke state lain sebelum ke state J. Gitu ya, dari state I ke state K dulu, baru ke state J. Nah, tapi kalau kita menjumlahkan terhadap state K, karena state K itu ada banyak semua state gitu ya, berarti kita jumlahin dari semua state, kemungkinan state-nya. Jadi kalau kemungkinan state-nya dari 0 sampai 5, berarti kita jumlahin dari 0 sampai 5. Kalau emang tak hingga ya dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. PIKN kali PKJM. Ya. Oke, nah. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi ya. Interpretasinya bahwa PIKN, PKJM itu merepresentasikan bahwa probabilitas proses yang dimulai dari keadaan I akan berada di keadaan J dalam N plus M transisi melalui jalur gitu ya, atau path yang berada di keadaan K pada transisi ke N, kemudian dari keadaan K ke keadaan J dalam M transisi berikutnya. Nah,
karena keadaan intermediasi K ini adalah sifatnya sembarang keadaan yang mungkin, maka kita jumlahkan untuk semua K yang ada, yang dapat menghasilkan probabilitas yang diinginkan. Atau yang dulu waktu di pertemuan pertama kita bahas, ini namanya hukum probabilitas total. Jadi kita menjumlahkan untuk semua K, karena K itu kan perantaranya harus kita perhitungkan bahwa dia bisa kemana saja, gitu. Jadi dari 0 sampai tahingga. Tahingga di sini bisa benar real tahingga atau state yang tertinggi gitu ya. State yang misalkan state-nya sampai 5 berarti 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, secara formal dapat dibuktikan juga dengan hukum probabilitas total PIJN plus M sama dengan probabilitas XN plus M sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I. Karena kan tadi N plus M transisi. Nah, supaya total N plus M transisi berarti awalnya adalah X0. Gitu ya. Nah, ini sama aja dengan Anda menambahkan probabilitas bahwa Xn plus M sama dengan J, ini tambahin ya, Xn sama dengan K, bersyarat X0 sama dengan I, tapi sumasinya dari 0 sampai tak hingga untuk yang K, gitu ya. Nah, ini Anda pakai probabilitas bersyarat, gitu ya. Probabilitas Xn plus M sama dengan J bersyarat Xn sama dengan K, X0 sama dengan I, kali, nah kali, jangan lupa, ini karena kan join ya, kayak probabilitas A iris B, itu kan sebenarnya sama dengan probabilitas A bersyarat B kali probabilitas B, gitu kan. Nah, karena bersyaratnya jadi ganti ini, jadinya ini Xn sama dengan K, bersyarat X0 sama dengan I. Kalau ini karena ini ya. Jadi Xn sama dengan K bersyarat X0 sama dengan I gitu ya. Jadi ini tinggal lanjut ke sini gitu ya. Jadi sifatnya adalah jumlahannya perantaranya gitu ya, perantara dari Xn sama dengan K dengan catatan dia berawal dari 0 gitu ya. Jadi secara umum, secara pendefinisian teori matriks, penulisannya adalah P, ini P-nya P matriks ya, kalau P tebal ini. Jadi Pn plus M itu adalah Pn kali Pm. Nah, maknanya apa? Jadi nanti kalau transisi N langkah, jadi sebenarnya itu adalah matriksnya dipangkatkan gitu. Jadi kalau Anda nyari matriks 2 langkah gitu ya, P2 berarti itu P1 kali P1, berarti P kali P sama dengan P kuadrat. Atau nanti dengan teknik induksi matematik bisa ditunjukkan juga nanti bahwa Pn itu sama dengan P pangkat N. Jadi matriks probabilitas transisi N langkah sebenarnya adalah perkalian matriks transisi 1 langkah sebanyak N kali. Gitu ya. Jadi tinggal Anda kali aja gitu. Jadi sebanyak mau tergantung mau 5 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Berarti kalau 2 langkah ya berarti P kali P. 4 langkah P kali P kali P kali P gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh 1 yang kemarin. Di sini jadi contoh 8 ya. Kalau ternyata kita punya alfa adalah 0,7 dan beta 0,4, pertanyaannya adalah berapakah probabilitas bahwa akan terjadi hujan 4 hari dari hari ini jika diketahui hari ini hujan. Ya, 4 hari dari hari ini jika diketahui hari ini hujan. Berarti sebenarnya hujan kemarin notasinya adalah 0 ya, gitu. Jadi sebenarnya yang ditanya adalah P00 karena hari ini hujan dan 4 hari laginya hujan. Berarti ini P004. Ya. Nah, P004 itu diperoleh dari mana? Berarti dari P pangkat 4, matriks P pangkat 4. Jadi P kali P kali P kali P. Nah, lebih mudah kan sebenarnya P kuadrat pangkat 2 gitu ya. Jadi cari dulu P kuadrat pakai teknik matriks biasa. Dapatlah bentuk seperti ini. Kemudian P00 yang ditanya berarti bagian yang ini. Gitu. Oke. Saya masih terkoneksi kan ya? Masih, Bu. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai transisi N langkah? Jelas?
Tergantung nanti pertanyaan ya, kalau ditanya adalah probabilitas tidak terjadi hujan 4 hari dari hari ini, jika diketahui hari ini hujan, berarti itu yang ditanya apa? Probabilitas tidak terjadinya hujan. 4 hari dari hari ini, jika diketahui hari ini hujan, berarti yang ditanya apa? P01 ya, Bu? Ya, P014 ya. Jadi P014, yang mana yang ditanya? P014 mana hasilnya? 0,4251. Iya, 0,4251. Ya, ini nanti tergantung dari pertanyaan ya. Jadi tinggal Anda sesuaikan saja. Kalau memang pertanyaannya adalah probabilitas apa, tapi nyarinya sebenarnya dari perkalian matriks gitu. Bu, apakah saya harus nyari perkalian matriks semuanya? Sebenarnya tidak sih gitu ya. Kalau emang butuhnya nanti pada saat kuis kan biasanya PG tuh butuhnya cuma P01 ya Anda kali aja bagian yang menyebabkan jadi dapat P01 gitu ya. Tapi kalau mau lengkap ya cari dulu semua perkalian matriksnya. Oke. Nah, contoh lainnya ini adalah contoh 3 yang sebelumnya, jadi contoh 9. Jika hujan turun pada hari Senin dan Selasa, berapa probabilitas bahwa hujan akan turun pada hari Kamis? Ya, hari Senin dan matriks transisi 2 langkahnya adalah karena Senin Selasa, berarti kan Kamis itu jatuhnya 2 hari dari hari Selasa gitu ya. Berarti maka di sini jadi adalah P2 gitu ya. Karena yang ditanya adalah berapa probabilitas bahwa hujan akan turun pada hari Kamis. Nah, perhatikan, hujan akan turun pada hari Kamis. Karena hujan pada hari Kamis artinya proses berada di state 0 atau 1 pada hari Kamis, gitu ya. Maka probabilitas yang diinginkan adalah P00 kuadrat tambah P01 kuadrat sama dengan ini. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya begini? P00. Kenapa saya sebutkan? Karena hujan pada hari Kamis artinya proses berada di state 0 atau state 1 pada hari Kamis. Masih ingat nggak? Ini state 0-nya apa? Contoh 3. Kita lihat lagi ya ke atas ya. Sebentar sedikit. Contoh 3 yang kemarin. Nah ini, state 0 itu adalah hari ini hujan dan kemarin hujan. Tapi state 1 juga hari ini hujan, tetapi kemarin tidak hujan. Jadi sebenarnya tuh bisa dua. Kamis hujan itu bisa, karena kan dia berantai ya kemarin ya kondisi state-nya. 2 hari berturut-turut. Jadi bisa Kamis hujan itu artinya bisa kondisinya Rabu hujan, Kamis hujan, atau Rabu tidak hujan, Kamis hujan. Gitu. Paham ya? Jadi kenapa di contoh 9 itu jadinya ada 2 gitu ya, bukan P00 saja, tapi P01 juga gitu ya. P00 kuadrat tambah P01 kuadrat. Jadi balik lagi ke konteks masalahnya ya. Jadi karena konteks masalahnya di sini adalah dia hujan di hari Kamis, tapi kondisinya itu berturut-turut bisa berdasarkan 2 hari gitu ya. Berarti kan 2 hari itu bisa Rabu hujan, Kamis hujan, atau Rabu tidak hujan, Kamis hujan gitu ya. Kan dua-duanya Kamis hujan, berarti ada 2 state sebenarnya, P00 dan P01 ya. Jadi di sini bukan hanya P00 saja ya, karena kalau P00 saja itu dianggap hari Rabunya hujan selalu, padahal kan ada kemungkinan Rabunya juga tidak hujan, berarti itu P01 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silahkan bertanya dulu. Ini sudah join semua kah? Kita cek dulu, absen dulu sebentar ya. Bentar, saya stop share dulu. Sambil saya cek dulu ya kehadirannya. Saya share di sini. Ini sudah,
Bentar ya, saya cek dulu ya. Sebenarnya daftar kelas kita udah lengkap belum ya? Model stokastik. Oke. Ada 46 sih ya. Ternyata belum hadir semua ya. Di sini baru hadir 40 orang tadi ya. Berarti saya isi absensi dulu ya. 800 sampai Oke. Ini ada 46. Oke, berarti udah masuk semua sepertinya ya. Almira Davia Syahendra. Ada? Almira ada? Nggak ada ya. Zaidan Rahmat. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Kamil Jamal. Hadir, Bu. Rana Amalia Putri. Ibu, Hadir, Bu. maaf. Ya. Saya Almira hadir tadi, ini sinyalnya susah. Oh, oke. Ya, maaf, Bu. Gaby Fiona. Hadir, Bu. Anita Florencia. Ada Anita? Anita hadir? Sebentar, saya cek lagi. Anita berarti nggak ada ya. Syifa Urrohmah. Syifa ada? Nggak ada ya. Tesalonika. Hadir, Bu. Oke. Eka Fanya Utami. Hadir, Bu. Oke. Yovela Natalia Yvonne. Hadir, Bu. Najwa Mufida. Hadir, Bu. Kesia Gabriel. Hadir, Bu. Olivia Felika Utomo. Hadir, Bu. Monica Panggidai. Monica ada? Berarti Monica nggak ada ya. Lailin Nur Aziza. Hadir, Bu. Ito Waradana. Hadir, Bu. Muhammad Fabian. Hadir, Bu. Devira Nur Fatimah. Hadir, Bu. Evan Haryo Widiatna. Hadir. Wildan Damar Aji. Hadir, Bu. Nadila Nur Komarina. Hadir, Bu. Nimade Lydia Anggreni. Nimade ada? Belum ada ya. Yemima Kathleen Monica. Hadir, Bu. Aldinda Albanna. Hadir, Bu. Daniel Rivaldo. Hadir, Bu. Owen Susanto. Hadir, Bu. Daranita Sukmajati. Hadir, Bu. Raffi Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Rian Kaleb Tanujaya. Hadir, Bu. Anissa Fairuz Zahira. Hadir, Bu. Nisrina Anbar Fadilah. Hadir, Bu. Yasmin Khairun Nisa. Hadir, Bu. Fadilah Yafa Yoriko. Hadir, Bu. Nafisha Alia Aurelita. Hadir, Bu. Galih Nur Kanta Atmaja. Ada Galih? Galih ada? Halo? Oh, hadir. Oke. Ainun Syafna Maharani. Hadir, Bu. Aura Nisa Efrida Putri. Hadir, Bu. Irba Alifa Taqiyah. Hadir, Bu. Raistra Aurel. Hadir, Bu. Natania Agustin. Hadir, Bu. Lydia dari Dia Parahita. Hadir, Bu. Sachi Kirana Hera. Hadir, Bu. Chrysogonus James. Hadir, Bu. Aisyah Gevira. Oke. Zafirah Tani. Hadir, Bu. Azizah An-Nur Rohmah. Hadir, Bu. Oke. Ya. Saya lanjut lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai tadi terkait materi probabilitas transisi N langkah? Paham ya? Zafira, ada yang mau ditanyakan? Saat ini belum ada, Bu.
Oke, berarti yang lain gimana? Olivia Felika, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada. Oke. Baik, kita lanjut ya. Saya lanjutkan lagi sedikit lagi yang materi pekan lalu. Saya share screen lagi. Salah. Oke, sudah terlihat lagi kan? Share screen saya. Sudah, Bu. Oke. Baik, kita lanjut satu lagi karena tadi ada dua sifat yang bisa kita lihat. Jadi bukan hanya matriks probabilitas transisi saja, ternyata kita bisa mencari distribusi tak bersyarat dari Xn, tapi ada syarat tambahan bahwa selama X0-nya diketahui distribusinya atau probabilitasnya, maka sebenarnya probabilitas bersyarat dari Xn itu tak bersyarat dari Xn bisa diketahui. Ya. Jadi ini kita sebutnya distribusi bersyarat ya, walaupun sebenarnya yang dicari sebenarnya probabilitas ya, tapi kita nyebutnya tetap probabilitas tak bersyarat sebenarnya, gitu ya. Jadi sejauh ini semua probabilitas yang kita bahas itu adalah probabilitas bersyarat, karena kan PIJ itu probabilitas bersyarat sebenarnya. Jadi probabilitas Xn sama dengan Sn plus 1 sama dengan J bersyarat Xn sama dengan I kalau yang satu langkah. Kalau atau yang N langkah, terserah ya, gitu ya, 2 langkah, 3 langkah. Nah, tapi semua masih bersyarat sebenarnya. Jadi di matriks probabilitas transisi itu isinya probabilitas bersyarat. Nah, bagaimana probabilitas tak bersyaratnya? Gitu. Bisa dicari nggak? Gitu. Nah, probabilitas tak bersyarat dari Xn itu dapat ditentukan selama distribusi dari keadaan awalnya diketahui. Artinya probabilitas di keadaan awalnya itu diketahui, gitu ya. Di sini distribusi itu bicara umum ya, jadi bisa saja misalkan distribusinya diketahui misalnya binom gitu ya atau apa, kan probabilitasnya bisa dicari. Karena kalau Anda tahu distribusi sifatnya khusus apa, sebenarnya probabilitasnya Anda tahu formulanya bisa dicari. Kalau di sini distribusi umum ya, jadi sebenarnya yang dicari tetap probabilitas sih, gitu. Probabilitas tak bersyaratnya, gitu ya. Selama probabilitas X0-nya diketahui, maka itu bisa dicari probabilitas tak bersyaratnya. Ya. Oke, nah bagaimana cara mencari probabilitas tak bersyarat dari Xn? Nah, ini ada di teorema 2. Di sini kita misalkan bahwa distribusi tak bersyarat dari X0 itu diketahui. Namanya alfa I, gitu ya. Di mana alfa I ini adalah probabilitas X0 sama dengan I. Jadi jangan alfa 0 ya. Jadi di sini lebih ke alfa I itu menyatakan probabilitas dari X0 sama dengan I. Di mana I-nya itu ya bisa 0 juga gitu. Kalau alfa 0 itu probabilitas X0 sama dengan 0. Alfa 1 probabilitas X0 sama dengan 1 gitu. Jadi state-nya ya, I itu menyatakan state-nya. Maka probabilitas Xn sama dengan J itu adalah jumlahan dari semua probabilitas bersyarat Xn sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I, saya kali dengan probabilitas X0 sama dengan I. Ini hukum probabilitas total sebenarnya. Ya, jadi I-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi probabilitas bersyarat kali syaratnya gitu ya. Sama dengan atau sama dengan jumlahan dari semua PIJN dikali alfa I. Ya, untuk semua I dari 0 sampai tak hingga. Asalkan ininya diketahui sebenarnya. Jadi kalau ini diketahui ya bisa dicari gitu intinya. Ya. Nah, untuk contohnya kita lihat dari contoh 6, misalkan alfa 0-nya adalah 0,4, alfa 1-nya adalah 0,6. Hitunglah probabilitas tak bersyarat bahwa akan terjadi hujan 4 hari dari hari ini. Tidak ada syaratnya. Hanya terjadi hujan 4 hari dari hari ini. Berarti yang ditanya sebenarnya adalah probabilitas X4 sama dengan 0 saja, nggak ada syaratnya. Kan kalau tadi soal yang lain, contoh yang tadi di awal, itu probabilitas bahwa terjadi hujan 4 hari dari hari ini jika diketahui hari ini hujan, karena itu masih bersyarat. Nah, sekarang tanpa syarat nih, gitu. Jadi, probabilitas hujan 4 hari dari hari ini, itu gimana cara nyarinya? Ya tinggal Anda cari aja jumlahan dari semua I sama dengan 0 sampai tak hingga, tadi formula tadi. Probabilitas X4 sama dengan 0 bersyarat X0 sama dengan I kali probabilitas X0 sama dengan I.
Nah, di sini berarti harus diketahui alfa 0 itu harus berapa dan alfa 1 itu berapa. Alfa 0 itu artinya probabilitas hujan di hari ini saja, probabilitas tak bersyarat hari ini saja gitu ya. Probabilitas hujan tidak hujan hari ini, tapi tak bersyarat gitu ya. Jadi asalkan ini diketahui, jadi tinggal Anda cari aja probabilitas X4 sama dengan 0 bersyarat X0 sama dengan I kali probabilitas X0 sama dengan I. Berarti ini I-nya kan cuma ada 2, 0 atau 1. Berarti sumasinya dari 0, I sama dengan 0 sampai 1 aja gitu ya. Jadi di sini berarti ada X0 sama dengan I, berarti itu kan P004, karena dari 0 ke 4, berarti 4 langkah. Gitu. Kali alfa 0, karena I-nya sama dengan 0, tambah P0, X0 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti itu kan P10, Px4 sama dengan 0, bersyarat X0 sama dengan 1, kali X0 sama dengan 1. Jadi kali alfa 1. Jadi hasilnya adalah 0,57. Jadi ini cuma perkalian matriks saja sih ya kalau untuk yang bagian rantai Markov. Nah, kalau ini gimana nih? Suatu rantai Markov dengan keadaan 012 mempunyai matriks probabilitas transisinya sebagai berikut. Dan probabilitas X0 sama dengan 0 sama dengan 0,3, X0 sama dengan 1, 0,4, X0 sama dengan 2, 0,3. Pertanyaannya adalah carilah probabilitas ini. Tapi ini bukan probabilitas X2 sama dengan 2 aja ya, tapi ini probabilitas join. X0-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2. Oke, ada yang bisa bantu saya jawab? Kira-kira jawabannya apa ya? Probabilitas X0, 0, X1, 1, X2, 2. Kalau tadi ditanya kayak tadi yang ini, berarti ini kan X4 sama dengan 0. Ini berarti kalau saya tanya X2 sama dengan 2, gitu kan, Anda bisa. Sekarang pertanyaannya adalah ini X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 2. Gimana cara mencarinya? Ada yang tahu nggak? Berarti cari sendiri-sendiri dulu baru ditambah ya, Bu? Apa? Cari Emang sendiri-sendiri ini dulu ditambah, baru. ini join loh ya. Coba dicek lagi. Ayo, gimana cara mencari probabilitas yang dimaksud? Gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau ini masih pakai sifat bersyarat sih sebenarnya. Belum, ini kan, ini jangan satu-satu ya. Kalau Anda anggap satu-satu, berarti nanti misalkan cari satu-satu, Bu. X0 sama dengan 0 kan ada, Bu. X1 sama dengan 1 kan ada, Bu. Cari kayak tadi. Enggak, kalau ini beda konteks gitu ya. Coba kita cek ya. Ini sedikit berbeda. Ini saya hapus dulu ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana? Ini kan 2 sampai Boleh izin coba nggak, Bu? boleh, silakan. Ya, itu jadi probabilitas X0 sama dengan 0 dikali probabilitas X1 sama dengan 1 bersyarat X0 sama dengan 0 dikali probabilitas X2 sama dengan 2 bersyarat X1 sama dengan 1 sama Ya. X0 sama dengan 0. Ya, benar Rian. Jawabannya Rian Caleb benar ya. Jadi urutannya aja sih sebaiknya ya Rian. Jadi urutannya yang S2-nya dulu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang benar. Kalau posisinya begini, ini Anda masih pakai sifat bersyaratnya aja sebenarnya. Ya. Ini probabilitas X2 sama dengan 2 bersyarat. Ini kan artinya X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, kali. Nah, kali lagi sama syaratnya tadi. Jadi, X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0.
Nah, tapi ini dirubah lagi. Ya, ini probabilitas X2 sama dengan 2. Kan ini join aja sih masalahnya ya kan. Join itu adalah bersyarat. Jadi PA iris B. Kan ini A iris B kan ini. Jadi adalah PA bersyarat B kali PB dengan menganggap syaratnya itu adalah yang ini. Sorry, kebalik. Ini yang 2 ini nih. Jadi X2 sama dengan 2 bersyarat X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai lagi sifat tadi, join. Makanya saya bilang ini sifat bersyarat itu, probabilitas bersyarat itu sangat kepake di sini gitu ya. X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, kali probabilitas X0 sama dengan 0. Tuh. Ya. Nah, karena dia rantai Markov, jadi probabilitas X2 sama dengan 2 bersyarat X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, ini hanya probabilitas X2 sama dengan 2 bersyarat X1 sama dengan 1. Kali probabilitas X1 sama dengan 1 bersyarat X0 sama dengan 0, kali probabilitas X0 sama dengan 0. Nah, jadi ini tinggal, ini adalah P berapa nih? Satu langkah kan ini, satu langkah satu kedua. Berarti ini adalah P12. P12 kali P01 dikali dikali probabilitas X0 sama dengan 0. Jadi ini adalah alfa 0 ya. Sini alfa 0. Tinggal Anda P12 berapa? P12 ini kan 012, ini 012. P12 berarti P12, ini 0. P01 berarti 0,2. Alfa 0, 0,3. Berarti hasilnya 0. Benar, Rian. Jawaban Rian benar. Oke. Paham nggak nih? Contoh 11. Nggak boleh loh kamu nanti nyari satu-satu gitu. Cari satu-satu. X2 sama dengan 2, X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, terus Anda jumlah atau Anda kali. Kalau Anda jumlah juga salah, kalau Anda kali juga salah. Karena kalau dikali berarti Anda asumsikan saling bebas, padahal dia enggak saling bebas. Paham ya? Bisa kira-kira mengerjakannya? Galih, gimana Galih? Paham kali? Iya, Bu. Apa? Iya, paham, Bu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai materi contoh 11? Ini udah selesai sih materi pekan lalu. Baru kita masuk materi hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nafisha? Masih join? Sudah cukup jelas, Bu? Apa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Udah cukup jelas ya materi yang pekan lalu ya? Ya, kalau sudah saya mau pindah ke bagian berikutnya yang materi harusnya hari ini ya. Jadi ini, ini judulnya masih proses stokastik ya, maaf, belum saya edit. Saya kebiasaan sih kan menggunakan istilah proses stokastik, jadi lupa kalau mata kuliahnya udah jadi model stokastik gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke bagian lain dari Markov chain. Jadi tadi tuh semuanya terkait sama perhitungan probabilitas transisi gitu ya, sama nyari probabilitas lah intinya, probabilitas transisi ataupun probabilitas tak bersyarat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lainnya. Kalau disebut beda banget sih, enggak, karena tetap memanfaatkan matriks probabilitas tadi. Tapi kita akan membahas definisi atau klasifikasi dari keadaan. Jadi keadaan itu bisa kita klasifikasikan. Jadi yang state-state tadi jadi state 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang kita miliki tadi, itu bisa diklasifikasikan di rantai Markov. Gitu ya. Jadi ada namanya nanti, keadaannya namanya nanti ada recurrent, irreducible, dan sebagainya. Gitu ya.
Sama ada 2 bagian yang akan kita bahas. Yang kedua adalah analisis langkah pertama, gitu ya. First step analysis sih kalau bahasa Inggrisnya, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi keadaan. Nah, beberapa definisi yang akan kita bahas terkait klasifikasi keadaan ini adalah satu, yang disebut dengan accessible, gitu ya, dapat diakses. Bahasa ininya, bahasa Indonesianya, saya tidak bahasa Indonesiakan ya, jadi tetap saya gunakan istilah accessible gitu ya, ataupun communicate gitu ya. Walaupun bisa dinyatakan sebagai komunikasi, tapi tetap saya gunakan communicate. Jadi suatu keadaan J disebut accessible atau dapat diakses dari keadaan I jika PIJN lebih besar dari 0. Ya, bukan PIJ saja, tapi PIJN lebih besar dari 0. Jadi dia dapat diakses nanti setelah berapa langkah, walaupun sebenarnya misalkan PIJ-nya, P12-nya misalkan 0, tapi belum tentu P122 itu 0. Nah, selama dia bisa PIJ-N-nya nggak tahu N keberapa ya, bisa aja N ke-5, ke-10, atau yang lainnya, dia lebih besar dari 0, maka dia disebut aksesibel. Walaupun di satu langkah dia misalkan probabilitasnya 0, bukan berarti dia belum tentu nggak aksesibel gitu ya. Jadi harus Anda cek lagi untuk N2 gimana, N3 gimana, dan seterusnya. Nah, ini namanya aksesibel ya. Nah, kalau dua keadaan saling aksesibel satu sama lain, jadi artinya dari I ke J bisa diakses, I bisa ke J, jadi J bisa diakses dari I, ataupun sebaliknya I bisa diakses dari J, maka disebut nanti dua state ini atau dua keadaan ini sebagai communicate. Dan biasa ditulis pakai tanda panah begini. Jadi I communicate dengan J, jadi tanda panah bolak-balik gitu ya. Jadi gini, I communicate dengan J. Nah, apa sih maksudnya aksesibilitas ini, accessible ini? Accessible ini adalah artinya aksesibilitas dari I ke J berarti bahwa kalau kita mulai dari keadaan I, maka adalah mungkin bahwa proses akan memasuki keadaan J. Walaupun saya nggak tahu dia memasuki keadaan J itu tidak harus langsung dari satu langkah gitu. Bisa aja setelah 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya gitu ya. Jadi bahwa proses akan mungkin memasuki keadaan J, tapi nggak tahu di langkah keberapa. Jadi yang pasti PIJN-nya lebih besar dari 0, itu intinya. Ya. Jadi dia communicate kalau dua-duanya aksesibel, artinya dari satu bisa diakses. Satu bisa diakses dari 2, atau sebaliknya 2 bisa diakses dari 1. Karena belum tentu satu bisa diakses dari 2, tapi 2 belum tentu bisa diakses dari 1. Gitu. Itu belum tentu. Jadi nggak harus selalu communicate ya. Gitu. Jadi Anda bisa cek nanti dia communicate atau enggak. Ya. Ini artinya aksesibilitas dari I ke J mungkin karena jika J tidak accessible dari I, maka artinya PIJN-nya artinya sama dengan 0 untuk setiap N. Ya. Jadi yang disebut tidak accessible itu artinya PIJN-nya akan bernilai 0 untuk semua N. Jadi dia nggak pernah bisa diakses dari I. Si J ini nggak pernah bisa diakses dari I kalau PIJN-nya bernilai 0 untuk semua N. Ya. Oke, ini adalah, nanti kita lihat contoh ya, gimana cara kita memeriksa bahwa dia accessible, kemudian dia communicate gitu ya, bisa dicek. Nah, sifat-sifat dari keadaan yang communicate itu ada beberapa sifat, jadi ini mirip seperti kalau kita operasi perkalian, penjumlahan gitu ya. Jadi sifatnya refleksivitas atau reflexivity kalau bahasa Inggrisnya. Artinya I itu akan communicate dengan keadaannya sendiri. Artinya dia pasti bisa diakses setelah mau 1 langkah, 2 langkah, dia pasti bisa diakses dengan dirinya sendiri. Jadi keadaan I communicate dengan keadaan I. Jadi kalau dia keadaan 2, dia kembali keadaan 2, itu berarti dia akan communicate. 2 bisa diakses dari 2 gitu. Satu bisa diakses dari 1 pasti gitu kan.
dia stay di sana gitu ya, atau dia bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Tapi kan sebelum dia pindah ke tempat lain kan dia stay di sana dulu, berarti dia bisa diakses dari dirinya sendiri gitu ya. Itu namanya refleksivitas. Nah, yang kedua, dia sifatnya adalah simetris. Simetris di sini artinya kalau I communicate dengan J, ini kita spesifik ke communicate ya, tapi sebelum ke communicate berarti Anda harus ngerti accessible ya. Setelah memenuhi sifat yang communicate, baru dia akan punya sifat refleksivitas, kemudian simetris, kemudian transivitas gitu ya. Jadi kalau simetris artinya kalau I bisa dikomunikasi dengan J, otomatis J communicate dengan I gitu ya. Kemudian sifat transivitas itu adalah kalau I communicate dengan J communicate dengan K, maka otomatis I communicate dengan K gitu ya. Jadi I communicate dengan J, kemudian J communicate dengan K, maka otomatis I communicate dengan K. I communicate dengan K. Ya. Kalau ini simetris itu artinya I communicate dengan J, berarti artinya sama dengan J communicate dengan I. Nah, kalau yang refleksivitas ini adalah I communicate dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, ini kita akan lihat lagi ini beberapa klasifikasi ya. Sebenarnya klasifikasinya baru muncul di sini setelah kita mendefinisikan accessible. Accessible itu untuk mendefinisikan communicate. Nah, untuk mengklasifikasi keadaan kita perlu definisi communicate. Nah, apa definisi dari klasifikasi dari keadaan? Nah, dua keadaan yang communicate itu dikatakan berada dalam kelas yang sama. Jadi, klasifikasi ini sebenarnya kan kelas gitu ya. Jadi, ada pembagiannya gitu. Nah, di sini dua keadaan yang communicate itu dikatakan berada dalam kelas yang sama. Nah, jadi ini untuk mendefinisikan namanya rantai Markov irreducible, gitu ya. Jadi rantai Markov irreducible itu jika hanya terdapat satu kelas keadaan saja, yaitu jika semua keadaan saling berkomunikasi satu sama lain. Jika semua keadaan, misalkan dia punya 4 keadaan, ternyata 4 keadaan ini saling berkomunikasi satu sama lain, maka dia hanya punya satu kelas keadaan. Nah, kalau dia hanya punya satu kelas keadaan, itu berarti dia disebut rantai Markov yang irreducible. Nah, apa sih istimewanya rantai Markov yang irreducible? Nanti kita belajar di pekan depan ya. Gitu. Jadi, rantai Markov yang irreducible kalau dia hanya punya satu kelas keadaan. Nah, satu kelas keadaan ini artinya dua keadaan yang communicate berada di dalam kelas yang sama. Jadi kalau dia berada cuma punya satu kelas keadaan, berarti otomatis semua keadaan yang ada di situ saling komunikasi. Ya. Nah, ada lagi keadaan yang ternyata tidak bisa pindah sama sekali ke keadaan lain. Kan tadi tuh ternyata PIJN-nya sama dengan 0 gitu untuk semua N gitu. Nah, itu berarti keadaan tersebut dia nggak pernah bisa pindah ke keadaan lain. Nah, itu kita sebut nanti sebagai keadaan absorbing. Ya. Kita lihat nanti apakah setiap rantai Markov itu irreducible? Belum tentu. Gitu ya. Nanti kita periksa apa sih istimewanya irreducible, nanti di pekan depan Anda akan tahu istimewanya irreducible nanti ya. Oke. Kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait definisi. Jadi ada accessible, communicate. Kalau dia dua keadaan communicate, maka dia akan berada di kelas yang sama. Dan kalau hanya ternyata sebuah rantai Markov hanya punya satu kelas keadaan, maka dia akan disebut irreducible. Kalau misalnya ada keadaan yang tidak bisa pindah ke keadaan lain, maka dia akan disebut sebagai keadaan yang absorbing. Ya. Berarti kalau dia irreducible pasti nggak ada absorbing nggak, Bu? Nanti kita lihat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lihat contoh ya, biar Anda paham definisi dari
accessible, communicate, irreducible, kemudian absorbing, gitu ya. Oke, kita lihat dulu contoh 1. Ini cuma ukuran 2x2 ya, berarti keadaannya cuma 2, 0 atau 1. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan 1 communicate dengan dirinya sendiri? Nah, tadi kan communicate dengan dirinya sendiri. Cara ngecek communicate gimana gitu. Lihat dia accessible apa enggak gitu ya. Jadi tinggal ngecek. Keadaan 1 berarti kan ini. Gitu ya. Berarti P tinggal accessible. Communicate itu tinggal Anda cek sih sebenarnya dia accessible apa enggak. Ya. Kita cek P11. P11 ada di mana sih? Walaupun di sini P11 nilainya berapa? Ini saya salah melingkari ya. 1 itu kembali ke 1. Saya salah melingkari ini. P11 kan, berarti kita cek P11. Dia communicate itu kan kita cek accessible-nya. 1 bisa diakses nggak dari 1, gitu kan? Nah, berarti kita harus ngecek. P11 ada nilainya nggak sih, gitu ya. Oke, Monica. P11 berapa nilainya, Monica? Monica, halo Monica. Ya. Halo, Bu. Ya, P11 nilainya berapa? Maaf, Bu, saya baru join, Bu. Bisa kelihatan kan udah belajar pekan lalu. P11 yang mana, Monica? Atau ada yang mau bantu yang lain silakan. Kita udah belajar ya, Raffi. 0, Bu. 0, P11 0. P112 apa yang Anda lakukan untuk dapetin P112? Kita kali dengan kita kali lagi dengan ini 0,7, 0,3, 1, 0. Tapi P11 berarti kan untuk dapetin baris 1 kolom baris kedua kolom kedua kan gitu. Berarti baris kedua kolom kedua. Berapa hasilnya? Atau kalau Anda mau kali juga nggak apa-apa deh. 0,7 kali 0,7 0,49 tambah 0,3 berarti kan 0,79. Di sini 0,7 kali 0,3 tambah 0 0,21. Di sini 0,7 saja, di sini 0,3. Nah, berarti P112 berapa? 0,3, Bu. Ya. Berarti dia kan bisa diakses ya, gitu. Walaupun diaksesnya itu setelah 2 langkah. Gitu. Nah, karena dia bisa diakses dari 1 ke 1, ya otomatis dia langsung communicate. Kita nggak perlu periksa lagi satu-satu, karena dia sama ya, gitu ya, accessible. Jadi cukup 1 kali aja. Udah ketemu, udah. Berarti dia 1 berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 0 communicate dengan 1? 0 communicate dengan 1, 0 apa? 0 communicate nggak dengan 1? Berarti Anda cek yang mana? Berarti Anda ngecek aksesibilitas dari mana ke mana? Dari mana ke mana? P01 P10 bukan? Apa? P01 P. Ya, kita ngelihat dulu aksesibel nggak dari 0 ke 1, kemudian dari 1 ke 0. Nah, berarti Anda ngelihat dari 0 ke 1, berarti ngecek apa? P01, gitu ya. P01 berapa? 0,3, Bu. Satu langkah langsung akses, gitu ya. P10? 1, Bu. Iya, 1. Akses juga. Berarti communicate nggak 0 sama 1? Iya, communicate. Nah, dan dia ini adalah sekaligus irreducible karena dia cuma punya 2 keadaan dan keadaannya saling komunikasi. Maka
rantai Markov, masalah rantai Markov yang matriks probabilitas transisinya seperti ini, maka rantai Markov-nya kita sebut sebagai rantai Markov yang irreducible. Ya, karena dia punya dua keadaan saja dan dua keadaan itu saling berkomunikasi. Maka rantai Markov yang ini akan sifatnya adalah irreducible. Ya, karena dia cuma punya satu kelas keadaan, yaitu kelas keadaannya adalah 0 dan kelas keadaannya itu cuma satu kelas, kita sebutnya gini, 0, 1. Gitu. Kelas keadaan cuma satu, yaitu si 0 dan 1 yang saling komunikasi tadi, keadaan 0 dan 1. Maka rantai Markov-nya kita sebut nanti sebagai irreducible. Ya. Nah, contoh berikutnya ini keadaannya lebih banyak ya, keadaannya ada 4. Ini sebenarnya contoh dari soal yang kemarin yang 2 hari hujan itu loh, ya. Kelas keadaannya bagaimana ini? Oh, ternyata kelas keadaannya sama. Dia ternyata apa? Cuman satu kelas, saling berkomunikasi nih antara kelas keadaan 0, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, caranya taunya kelas keadaannya cuma satu dari mana? Berarti Anda cek. Dia berkomunikasi nggak antara 0 sampai sama 1? 0 communicate nggak dengan 1? Berarti apa yang dilakukan kalau 0 communicate dengan 1? Anda periksa apakah 1 bisa diakses dari 0 atau dan 0 bisa diakses dari 1. Nah, berarti Anda cek P01 ada nggak? Oh, P01 ada 0,7. No, sorry, P01 0 ya. Ini P00. Bentar. Sorry. P01 memang 0. Tapi kita bisa cek nanti. P02 P02-nya nanti P012-nya bisa kita cek. Belum tentu dia juga 0 gitu ya. Bisa Anda periksa dulu nanti P01-nya untuk yang 2 langkah. Ya, kita cek deh P012-nya berapa. Ya, P012. P012 kira-kira dari mana ya diperolehnya ya? Tanpa Anda harus ngitung matriksnya deh. Di mana dapatnya P012? Ada yang tahu nggak? Baris 1 kali kolom 2 ya, Bu? Apa? Nyari dari baris 1 kali kolom 2. Ya, baris 1 kali kolom 2 ya. Baris 1 kali kolom 2. Ya, baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 berarti hasilnya berapa nih? 0,7 kali nanti 0 ya. Kalau misalnya Anda bingung nanti tinggal ditulis aja ini. 0, 0, 0,4, 0,2. Ya. Kita cek P01 memang 0, tapi P012-nya apakah 0 apa enggak gitu ya. Bisa Anda cek nanti P0 berapa nih hasilnya? Baris 0,212. 0,12 ya. Ini 0,7 kali 0, ini 0. Sorry, ini baris berapa nih? Berarti 0,3 kali 0,4 ya yang bernilai tidak 0 ya. Berarti 0,12. Ya, lebih besar dari 0. Jadi otomatis 0 communicate nggak dengan 1? Iya. Nah, terus perlu nggak saya ngecek 0 communicate dengan 2? Nggak perlu, cukup Anda communicate, boleh sih 0 dengan 2 boleh. Atau kalau saya pakai transitivitas aja tadi. Kan sifatnya yang communicate itu bisa transivitas ya. Jadi 1 communicate nggak dengan 2? Jadi tinggal Anda cek P12 gitu ya. Langsung aja P12. P12 coba lihat. P12 itu yang ini ya. Ini kan 0, 1, 2, 3.
Ya, terus 0, 1, 2, 3. Berarti P12 yang mana? Oh, yang ini 0,5 langsung. Itu udah lebih besar dari 0. Ini 1, berarti 2 bisa diakses dari 1. Nah, sebaliknya, apakah 1 bisa diakses dari 2? Berarti Anda perlu nyari P21. P21 berarti P21. Udah langsung nih, satu langkah aja udah ada nilainya. 0,4 lebih besar dari 0. Ya, jadi 1 ternyata communicate dengan 2. Ya, 0 communicate dengan 1, 1 communicate dengan 2. Berarti tinggal kita cek nih yang terakhir. Apakah 2 communicate dengan 3? Tinggal Anda cek lagi, berarti aksesibel lagi nih tadi. P23 sama dengan P23 kita cek. P23 langsung ya 0,6. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang ini masalah apakah 3 bisa diakses dari 2. Nah, sebaliknya apakah 2 bisa diakses dari 3. Berarti Anda nyari P32. P32-nya kebetulan P32 itu 0. Tapi jangan menyerah dulu. Anda cek dulu. P322. Gitu ya. P322 berarti Anda nyari baris apa? Baris 3, baris 4, kolom 3 ya. Baris 4 kali kolom 3. Berarti hasilnya berapa? 0,1, Bu. 0,1, benar. Lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya apa? 2 communicate dengan 3. Nah, pakai sifat transitivitas tadi. 0 communicate dengan 1, 1 communicate dengan 2, 2 communicate dengan 3, berarti kan otomatis 0 communicate dengan 2, 0 juga communicate dengan 3. Begitu juga 1 communicate dengan 2, berarti 1 communicate dengan 3. Karena sifat transivitas. Jadi semuanya saling komunikasi. Nah, karena semuanya saling mau komunikasi, maka kelas keadaannya cuma satu, yaitu semua keadaan, gitu ya. 0, 1, 2, 3 ini sebagai satu kelas keadaan. Nah, kalau seperti ini, berarti rantai Markov-nya nanti kita sebut rantai Markov yang irreducible. Karena dia cuma punya satu kelas keadaan. Paham sampai sini? Kira-kira paham? Sampai sini? Bisa ya nanti kalau disuruh dikasih matriks, kemudian Anda cek dia apakah irreducible. Kalau irreducible berarti dia punya satu kelas keadaan saja. Nah, seperti apa sih yang ternyata kelas keadaannya nggak satu gitu ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh 3, tentukan kelas keadaan dari rantai Markov dengan matriks peluang transisi sebagai berikut. Nah, kelas keadaannya ternyata ada 2, yaitu kelas keadaan yang terdiri dari 0 saja, sama kelas keadaan yang terdiri dari state 1 dan 2. Ya. Nah, berarti di sini 0 itu tidak berkomunikasi dengan siapapun. Ya, tidak berkomunikasi dengan 1 ataupun tidak berkomunikasi dengan 2. Kenapa gitu ya? Anda bisa lihat ini P01 kita mau ngecek ya apakah 0 communicate dengan 1. Ya. P01 itu nilainya adalah 0 ya. Nanti P012 nilainya juga akan 0. Karena setiap Anda kali ini kan baris 1 dikali baris 1 dikali kolom 2 gitu kan ya. Baris 1 kali kolom 2. Karena dia di depannya baris 1 ini ada 100, sementara kolom kedua itu nanti dia akan selalu 0 juga di baris atasnya, di kolom di baris ini nih akan 0 selalu nih. Jadi dia nggak akan pernah menjadi tidak 0 gitu ya. Dia akan selalu 0. Jadi P01 itu tidak saling berkomunikasi. Ya. Jadi P01 itu P01 ataupun P10 gitu ya. P10 gini, kalau P01 ternyata tidak aksesibel, ya P01 kan tidak aksesibel. Walaupun P10 aksesibel, communicate enggak?
Apa syarat dari communicate tadi? Apa syarat communicate tadi? Apa? Dua-duanya harus sifatnya apa tadi? Accessible. Accessible. Jadi nggak bisa, kan di sini P10, kalau Anda lihat P10 kan ada nih setengah. Ya, 1 bisa, satu bisa diakses dari 0. Tapi 0 tidak bisa diakses dari 1. Kebalik ya. 1 tidak bisa diakses dari 0, tapi 0 bisa diakses dari 1. Ya, tapi tetap jadinya tidak communicate, karena syarat communicate tadi harus saling accessible, artinya 0 bisa diakses dari 1, 1 juga bisa diakses dari 0. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan 0 tidak communicate dengan 2. Dengan 1. Begitu juga nanti 0 tidak communicate dengan si 2. Ya. Jadi 0 tidak communicate dengan 2. Ini tidak, 0 juga tidak communicate dengan 1. Nanti Anda bisa cek ya, nanti matriksnya pasti walaupun ada pakatnya N, dia akan ketemunya selalu 0, gitu ya. Nah, berarti yang communicate siapa? Oh, ternyata hanya 1 dan 2. Nah, kalau dia berkomunicate, dia berada di kelas yang sama. Berarti di sini 1 dan 2 satu kelas sendiri. 0 itu satu kelas sendiri. Nah, tepatnya di sini 0 ini kita sebut kelas keadaannya adalah absorbing. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya, tadi absorbing apa definisinya? Kita cek lagi ya. Jadi absorbing itu adalah keadaan, absorbing, keadaan yang tidak bisa berpindah ke keadaan yang lain. Dia nggak bisa pindah sama sekali ke keadaan yang lain. Dia di sana saja. Gitu ya. Jadi keadaan 0 kita sebut nanti sebagai absorbing. Paham? Klasifikasi keadaan, paham? Daniel, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Izin bertanya, Bu. Boleh silahkan, James. Untuk yang 0 kan itu tadi nggak komunikasi dengan 1, Bu. Ya. Itu apakah karena dia nggak komunikasi dengan 1, kayak sifat transivitas untuk tidak komunikasi berlaku? Jadi otomatis nggak komunikasi dengan 2 juga, apa gimana, Bu? Iya, sebenarnya sifat transivitas itu berlaku untuk yang, kalau kita ambil negasinya, kira-kira artinya apa tuh? Itu kan berarti kamu ngambil negasinya ya berarti ya? Apakah Iya, kalau dia tidak communicate, terus apa tadi? berarti otomatis I-nya nggak komunikasi dengan K. 0 nggak Otomatis, komunikasi dengan 2. iya sih harusnya ya kalau secara logika ya. Oh, berarti nggak harus dihitung ulang, Bu. Langsung 0 nggak komunikasi dengan Sebenarnya 2. sih, teorinya sih menyatakan, coba kita cek deh ya. Kalau misalkan teorinya menyatakan I communicate dengan J, J communicate dengan K, maka otomatis I communicate dengan K. Negasinya berarti apa tuh kalau negasinya? Berarti kalau kan kita pakai jika P maka Q ya. Jika P maka Q, kita belajar ini ya logika ya. Kan ini setara pernyataannya, jika tidak Q maka tidak P, gitu kan sebenarnya yang ekivalensinya. Iya, Bu. Ya, gitu. Jadi kan ini jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Ini kan ekivalensinya, berarti nih bisa kita cek. Jika ini kan artinya jika I communicate dengan J dan J communicate dengan K, maka itu kan artinya ya, maka I communicate dengan K. Nah, berarti tidak Q-nya berarti jika I tidak communicate dengan K, maka otomatis I tidak communicate dengan J, negasi dan itu atau ya? Atau ini tidak, J tidak communicate dengan K ya. Gitu berarti. Coba diambil ininya aja, James. Halo, James. Iya, Bu.
Bisa diperiksa Oke. begitu. Jadi karena pakai atau kan negasi dari dan itu kan atau ya. Misalkan saya punya P dan Q, berarti kan ini negasi P dan Q itu artinya ekuivalen dengan apa? Negasi P atau negasi Q kan ya? Atau negasi Q. Ya, Bu. Ke teori logika aja sih sebenarnya, James. Oke, makasih, Bu. Ya, good. Pertanyaannya bagus dari James. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, ini kepake ya. Jadi sebenarnya logika-logika gitu juga. Anda belajar kan ya logika dan himpunan? Mata kuliah wajib kan ya? Saya Belajar dulu Bu di semester 1, Bu. ya, saya dulu pengajar LDH juga soalnya, jadi saya ingat gitu ya. Karena semester waktu zaman Anda itu saya matkulnya cukup banyak yang di start, jadi saya nggak ngajar LDH ya. Sebenarnya saya awalnya di setting ngajar LDH, tapi nggak jadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicek sama gitu ya. Pakai definisi logika aja. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Paham ya? Jadi ini ada beberapa istilah yang mungkin agak puyeng ya, lumayan ya. Jadi accessible, kemudian communicate. Kalau dua keadaan saling aksesibel, dia jadinya communicate. Kalau ternyata dia semua keadaan dalam suatu rantai Markov, itu dia saling communicate, maka rantai Markovnya disebut irreducible. Nah, kalau ada keadaan yang tidak bisa pindah ke keadaan apapun, maka dia keadaannya disebut keadaan absorbik. Oke, nah ini ada istilah baru lagi nih. Istilah baru berikutnya ada istilah recurrent sama transient. Nah, ini juga masih jenis keadaan sih ya. Jadi klasifikasi keadaan masih. Jadi ada yang disebut ini keadaannya yang kita sebut recurrent. Kalau tadi kan kalau rantai Markov itu kelas keadaannya kelas keadaannya tadi belum kita namakan ya. Kalau dia satu kelas keadaan, maka dia disebut sebagai rantai Markov yang irreducible gitu ya. Tapi ini ada kaitannya juga nanti sama reducible dan ini yang kita bahas hari ini, recurrent sama transient. Nah, sekarang yang disebut transient dan recurrent itu yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kelas keadaan tadi ya belum ada namanya ya. Jadi kelas keadaan tadi yang 0, 1, 2. Nah, kan tadi ada contoh nih yang 0, 1, 2 ya. Ini ada yang kelasnya ada 2 gitu ya. Kelasnya ada 2, ada kelas 0, ada kelas 1 dan 2 gitu. Nah, kalau yang dia hanya satu kelas doang, kita sebut ada nama khusus tadi, rantai Markov yang irreducible. Tapi yang terpisah begini tuh ada namanya sebenarnya gitu ya. Nah, namanya apa gitu. Nah, sekarang kita masuk nih klasifikasi keadaan. Nah, ada yang disebut dengan keadaan recurrent, ada yang disebut dengan keadaan transient. Nah, keadaan recurrent adalah kalau untuk setiap keadaan I, misalkan FI adalah peluang bahwa dimulai dari keadaan I, proses akan pernah kembali ke keadaan I, maka keadaan I disebut recurrent jika FI sama dengan 1, dan transient jika FI kecil dari 1. Artinya, kalau keadaan recurrent, maka proses akan terus kembali ke keadaan I dengan peluang 1. Jadi pasti kembali. Gitu. Jadi keadaan I disebut recurrent, maka proses tersebut akan kembali ke keadaan I dengan peluang 1. Jadi dia pasti kembali lagi ke keadaan I. Jadi suatu keadaan kita sebut recurrent jika prosesnya bisa kembali lagi ke keadaan tersebut. Jadi misalnya mulai dari keadaan 0, dia bisa lagi pasti kembali ke keadaan 0. Nah, itu keadaan 0 itu kita sebut nanti sebagai keadaan recurrent. Ya, nah itu. Nah, kalau jadi diulang lagi ya. Jadi keadaan recurrent itu berarti dimulai dari keadaan I, maka proses akan kembali ke keadaan I terus-menerus sebanyak tak hingga kali. Karena dia pasti kembali gitu ya. Jadi dia bisa dikunjungi tak hingga kali gitu. Ya. Jadi dia pasti akan kembali lagi ke keadaan tersebut. Nah, karena dia pasti bisa kembali lagi ke keadaan tersebut, maka dia bisa dikunjungi sebanyak tak hingga kali. Nah, apa bedanya dengan keadaan transient? Nanti kita lihat ya. Jadi kalau keadaan transient, ini ada klasifikasinya ya. Nah, kalau keadaan yang satu lagi, yang transient,
misalkan keadaan I transien. Nah, berarti setiap kali proses kembali ke keadaan I akan terdapat peluang yang nilainya positif sebesar 1 min FI, bahwa proses itu tidak pernah kembali ke keadaan I. Karena kan tadi dia kalau transien itu kalau FI-nya kurang dari 1. Artinya 1 min FI kan besar dari 0. Nah, 1 min FI besar dari 0, berarti dia punya peluang yang nilainya positif tidak akan pernah kembali ke keadaan I. Nah, dengan demikian, ketika proses dimulai dari keadaan I, peluang bahwa proses berada di keadaan I sebanyak tepat N periode atau N kali adalah FI pangkat N-1 kali 1 min FI. Dengan N-nya besar sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk dari distribusi geometrik sebenarnya ya. Probabilitas dari distribusi geometrik Anda bisa cek. Jadi, kalau keadaannya transien, jadi keadaan I transien, maka dimulai dari keadaan I banyak periode atau berapa kali bahwa proses akan berada di keadaan I adalah peubah acak yang berdistribusi geometrik dengan parameternya 1 min FI. Jadi Anda cek lagi ya, kita udah belajar ya distribusi geometrik, udah diulang juga di pekan pertama, emang kepake gitu ya distribusi geometrik, nanti eksponensial kepake, Poisson kepake, normal juga kepake. Ya. Nah, dengan demikian jika keadaan I disebut recurrent, keadaan I disebut recurrent jika dan hanya jika dimulai dari keadaan I, maka banyak periode atau berapa kali periode yang diharapkan bahwa proses akan berada di keadaan I adalah tak hingga. Ya. Jadi tadi recurrent kalau ekspektasi, karena tadi dia bisa mengunjungi banyak kali banyak kali I gitu, karena dia pasti kembali. Ya, nah itu disebut recurrent. Dan transien berarti dia ada peluang untuk tidak kembali lagi ke I. Nah, gimana cara kita meriksa gitu ya? Ternyata cara meriksanya itu lewat ini. Gitu ya. Jadi ekspektasi dari IN bersyarat X0 sama dengan I, di mana di sini sumasi dari IN itu menyatakan banyak periode atau berapa kali proses berada dalam keadaan I. Ya. Jadi kalau I sama dengan 1, kalau XN-nya sama dengan I, dan 0 kalau XN-nya tidak sama dengan I, berarti ekspektasi dari jumlahan dari semua IN itu berarti menyatakan banyak periode kan, berarti dia singgah di I, enggak gitu ya. Jadi bisa 0, bisa 1, bisa 0, bisa 0, begitu kita jumlahkan kan total banyak dia mengunjungi gitu ya. Di mana total banyak dia mengunjungi ini akhirnya sama dengan ini. Yang kemarin kita bahas di pekan lalu itu loh, jadi kita menggunakan menghitung ekspektasi tapi pakai probabilitas. Nah, ini kepakainya di sini. Gitu ya. Ternyata ekspektasi banyak kunjungan itu sama aja Anda menjumlahkan PIIN dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi menghitung jumlahan dari semua PII-nya. Ya, dari 0 sampai tak hingga. Nah, artinya kapan dia disebut recurrent? Kalau jumlahan dari PII, ini sebenarnya salah ya, ini bukan N sama dengan 0 ini. Maaf ya, ini harusnya N itu I0. Di sini saya nulisnya 1 ya, jadi sebenarnya harusnya 1 sih, karena N itu kan langkahnya, udah yang langkah 1 gitu, jadi ini harusnya 1. Tolong nanti di ini ya, di Anda cek ya. Jadi ini kapan dia recurrent? Nah, kalau ternyata jumlahan dari PIIN-nya itu sama dengan tak hingga. Sementara transien kalau penjumlahan dari PIIN-nya kecil dari tak hingga atau berhingga gitu ya. Jadi ini membawa dua kesimpulan penting bahwa keadaan transien hanya akan dikunjungi berhingga kali, dan pada rantai Markov dengan keadaan berhingga, tidak mungkin semua keadaan adalah keadaan transien. Loh, kenapa begitu, Bu? Gitu ya. Jadi gini. Jadi recurrent itu kan berarti jumlahan dari semua PII-nya itu tak hingga gitu ya.
artinya dia bisa dikunjungi tak hingga kali. Nah, kalau ternyata state-nya dia itu berhingga, kalau state-nya berhingga, tidak mungkin semua keadaan transien. Karena kan dia state-nya berhingga. Jadi 0, 1, 2. Misalkan state berhingga kayak gini ya. Misalkan state tak berhingga ada nggak, Bu? Ada. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada kok contoh di kuliah kemarin. Contoh 3 yang ada state-nya tak hingga ya. Walaupun, contoh 3 lagi. Contoh di kuliah 3 yang state-nya tak berhingga gitu ya. Nah, kita cek di sini. Kalau keadaannya berhingga nih, gitu, 0, 1, 2, nggak mungkin dia dari satu keadaan itu, dia itu semua keadaan di sini jadi transien. Artinya dia nggak pernah dikunjungi sama sekali. Akhirnya dia tidak berkunjung kembali ke state tersebut. Mesti ada minimal satu yang sifatnya recurrent. Paham? Karena dia berhingga, nggak mungkin dia meninggalkan gitu ya. Jadi 0, 1, 2, jadi dia itu nggak pernah berkunjung ke 0 sama sekali, kembali ke 0. Jadi mulai dari 0 kembali ke 0, nggak mungkin dia nggak pernah lagi berkunjung ke 0, atau dari 1, mulai dari 1 nggak pernah lagi berkunjung ke 1, atau 2 nggak pernah lagi berkunjung ke 2, itu nggak mungkin terjadi kalau state-nya berhingga. Jadi kalau state-nya berhingga, tidak semua keadaan itu bisa jadi transien. Ya, jadi tidak semua keadaan adalah keadaan transien. Emang agak susah dipahami. Jadi artinya kalau dia minimal salah satu, karena dia berhingga ya, jadi dia mesti akan berkunjung lagi ke salah satu. Gitu. Jadi salah satu dari dia mulai dari 0, entah dari 0, entah 1, entah 2, gitu ya. Minimal salah satu dari dia itu nggak semuanya jadi keadaan yang sifatnya transien. Karena kalau semua keadaan sifatnya transien, berarti mulai dari 0 dia nggak akan bisa ada kondisi di mana dia tidak kembali lagi 0. Artinya terus dia kemana dong kalau gitu ya? Gitu. Jadi kalau semua keadaan transien, gitu ya. Jadi di sini artinya keadaan transien hanya akan dikunjungi berhingga kali, dan pada rantai Markov yang keadaannya berhingga, tidak semua keadaan adalah transien. Gitu ya. Akibatnya, di sini akibatnya ya, jika keadaan I adalah recurrent dan keadaan I communicate dengan keadaan J, maka otomatis keadaan J juga jadinya recurrent. Ya. Oke. Jadi kalau keadaan I recurrent dan I communicate dengan J, maka keadaan J adalah recurrent. Nah, dapat dilihat bahwa recurrent dan transience juga sama ya, dua-duanya berarti merupakan sifat kelas, yaitu jika keadaan recurrent, maka semua keadaan yang communicate dengan I juga recurrent. Sebaliknya juga berlaku untuk transient. Jika keadaan I transient, maka semua keadaan yang communicate dengan I juga transient. Ya. Sehingga jika pada rantai Markov dengan keadaan berhingga, tidak semua keadaan adalah keadaan transien, membawa kesimpulan bahwa semua keadaan pada rantai Markov dengan keadaan berhingga yang irreducible itu pasti recurrent. Ya, karena tadi kan sifatnya kalau rantai Markov-nya berhingga, maka tidak mungkin semuanya transien. Mesti ada yang recurrent dong kalau gitu ya. Dengan demikian, kalau ternyata dia irreducible, artinya kelas keadaannya sama, dan dia saling berkomunikasi, berarti yang saling komunikasi itu kalau dia recurrent, pasti recurrent, gitu ya. Berarti otomatis kalau rantai Markov yang berhingga dan irreducible, itu sifatnya pasti keadaannya yang di situ semuanya recurrent. Paham nggak ya kira-kira nih? Tapi ini berlaku untuk rantai Markov yang keadaannya berhingga dan irreducible. Yang irreducible artinya kelas keadaannya cuma satu, maka semua keadaan yang di situ sifatnya pasti recurrent. Bisa kita cek ya.
Oke. Misalkan diketahui rantai Markov dengan matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Kita cek. Tentukan keadaan mana saja yang recurrent dan transient. Berarti di sini jawabannya adalah semua keadaan ternyata recurrent. Bagaimana cara kita membuktikannya? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa keadaannya adalah semua recurrent? Oke. Yang pertama dulu, kita cek apakah dia semua saling berkomunikasi. Karena ini semua keadaan recurrent, berarti ini semua communicate dong ya kalau gitu. Kita cek nih, semua communicate nggak? Gitu ya, kita cek 0 dengan 1 communicate nggak? P01, P01 berapa? P01 0, P10 1. Kita cek tinggal P012 gimana? P012 berarti ini baris 1 dengan kolom 2. Berarti 1 ya. Gitu ya. Jadi, accessible communicate nih. 0 sama 1 communicate. Tinggal cek 1 sama 2 communicate enggak? Kayak tadi ya, cek communicate. 1 2 berarti P12. P12 hasilnya apa? P12 itu P12 ini ya. P12 0, P21 1. Nah, tinggal cek lagi nih. P122. P122 berarti baris 2 kolom 3 setengah. Berarti ini communicate. Berarti sekarang tinggal 2 sama 3, communicate atau enggak. Berarti cek P23 dan P32 ya. P23 berarti P23 ini berarti 0. P32 juga 0 ya. 32 0. Nah, tapi kita harus cek lagi. P232 berarti baris ketiga kolom keempat ya. Masih 0 ya. Baris ketiga kolom keempat ya. Coba kita lihat P322. P322 32 itu berarti baris keempat kolom ketiga. Baris keempat kolom ketiga 0 masih ya. Nanti kita cek lagi nih. Kalau masih 0 berarti Anda bisa cek versi P23 3 dan P32 3. Gimana nih posisinya? Gitu ya. Sebenarnya nanti tidak 0 sih, tapi Anda cek lagi ya di state keberapa dia tidak 0. Nah, dia saling berkomunikasi. Nah, karena dia saling berkomunikasi, maka keadaan yang terjadi adalah semua keadaannya recurrent. Karena tadi di yang sifatnya berhingga, rantai Markov yang berhingga, tidak mungkin semua jadi transient. Nah, karena dia saling communicate, maka otomatis kalau dia irreducible, semua keadaannya pasti recurrent. Nah, dia pasti pernah kembali ke dirinya lagi. Gitu. Nah, sekarang ngecek dia recurrent itu tahu dari mana? Tadi jumlahan dari PII-nya. Nah, PII-nya yang mana yang gampang nih Anda cek gitu ya. Yang berpola sih PII-nya salah satu aja karena dia communicate, saling communicate, 0 communicate dengan 1, 1 communicate dengan 2, 2 communicate dengan 3, 3 communicate dengan, ya berarti udah otomatis communicate semua. Berarti ngecek recurrent-nya, ngecek PII-nya. PII-nya jadi tahingga enggak gitu. Jadi kayak deret ya. Jadi yang PII mana nih yang jadi deret gitu ya. Coba kita cek. P00. P00 itu 0. P002 terus nanti jadinya gimana? P002 berarti tuh baris 1 kolom 1 masih 0 ya. P003 ini agak panjang ya. Jadi bisa yang mudah aja sih sebenarnya. Kira-kira yang mudah
Kalau P11 gimana? P11, jadi nanti Anda cek. Jadi dia mungkin jadi deret geometri yang jumlahannya tak hingga gitu ya, atau deret geometri yang jumlahnya kurang dari tak hingga, berhingga gitu. Deret geometri tak hingga tapi punya jumlah berhingga gitu maksud saya. Nah, begitu sebenarnya yang Anda lakukan gitu ya. Jadi cek apa namanya? Jumlahan dari PII. Yang mana tadi nih? Nih. PIIN-nya dari N sama dengan 1 sampai tak hingganya jadi berhingga atau tak berhingga. Ya, jadi periksa itu. Nah, berarti semua keadaannya di sini. Dan di sini sebenarnya tanpa Anda periksa sebenarnya udah otomatis sih, karena tadi dari corollary ini tadi. Jadi karena dia sifatnya irreducible, semua komunikasi dan dia rantai Markov-nya berhingga, otomatis recurrent. Jadi nggak perlu Anda buktikan sebenarnya. Tapi kalau Anda mau buktikan boleh. Gitu ya. Paham ya? Kita cek satu contoh lagi gitu ya. Kita cek satu contoh lagi. Ini kayaknya analisis langkah pertamanya nggak sempat ya. Analisis langkah pertamanya mau pekan depan atau mau nanti sore jam 4? Saya sih bebas saja, mau nanti sore boleh, mau pekan depan juga boleh. Gimana? Jadi kayak nyisa terus karena gara-gara pekan kedua kita nggak kuliah sinkronus ya. Kita lihat satu lagi ya, contoh yang ini, biar Anda paham gitu ya. Yang mana keadaan recurrent. Nah, kebetulan untuk soal yang ini itu ada keadaan yang recurrent dan ada keadaan yang transient. Anda bisa cek, rantai Markov ini terdiri atas 3 kelas keadaan. Ada yang tahu nggak kelas keadaannya apa saja? 3 kelas itu. Siapa sama siapa? Ada yang tahu nggak? Yang mana yang recurrent, yang mana transient? Kelas keadaannya dulu deh. Kelas keadaannya ada apa saja? Kelas keadaannya nggak satu ya. Ini bukan rantai Markov yang irreducible. Ya. Nah, Anda bisa cek. Anda cek dulu 0 sama 1. Gitu ya. Cek 0 sama 1. 0 sama 1 jelas communicate ya. Karena P01 sama dengan setengah. P10 juga sama dengan setengah. Otomatis dia communicate. Nah, yang 23, ini kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 2 dengan 3 juga communicate. Bisa kelihatan dari P23 sama dengan setengah, P32 juga sama dengan setengah. Kemudian 4, nah kita cek. Apakah 0 communicate dengan 2? Gitu ya. 0 communicate nggak dengan 2? Nol communicate nggak dengan 2? Berarti Anda harus ngecek P02, P20. Nah, P02, P20 itu kan P02 berarti 0 di sini ya. P20 juga P20 juga 0. Nah, untuk yang pangkatnya P022 itu kan berarti baris 1 kolom 3. Nah, ini tuh nggak akan pernah jadi tidak 0. Dia akan selalu 0. Begitu juga P20, dia juga akan selalu 0. Karena dia bentuknya begini ya. Jadi ini otomatis tidak akan pernah communicate dengan 2. Jadi kita akan punya 3 kelas keadaan. Gitu ya. Kelas keadaan kita ada 0, 1. Kemudian ada 2, 3. Dan 4. Jadi 4 itu sendirian. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, dan kelas 4. Jadi kita punya 3 kelas keadaan, berarti ini bukan rantai Markov yang irreducible ya, karena kalau rantai Markov yang irreducible, dia cuma punya 1 kelas keadaan. Nah, kalau dia kelas keadaannya ada 3, berarti ada kelas keadaan yang, ada ya keadaan-keadaan yang sifatnya recurrent, ada yang sifatnya transient. Nah, di antara kelas keadaan ini, mana yang recurrent, mana yang transient? Ada yang bisa bantu saya? Kita selesaiin ya sampai sini aja ya, sebentar. Nanti ya, ada yang mau bantu saya? Kelas keadaannya itu ada 3. 0, 1, 2, 3, dan 4.
Sekarang yang mana yang recurrent, yang mana yang transient? Gimana cara Anda memeriksanya? Ada yang paham nggak cara memeriksa recurrent dan transient? Kira-kira ini saya masih terkoneksi kan ya? Masih, Bu. Oke. Daniel bisa bantu yang mana yang recurrent, mana yang transient? Tebak aja Lagi dulu. coba coret-coret, Bu. Sendiri, Bu. Oke, coba coret-coret. Ya. Kira-kira yang mana recurrent, yang mana yang transient? Yang kelas mana yang recurrent, yang kelas mana yang transient? Berarti bisa Anda cek ya nanti ya, yang mana yang recurrent, yang mana yang transient. Oke, ada yang sudah bisa menjawab kah? Raffi, bisa? Masih bingung, Bu. Oke. Kalau Anda mau meriksa tadi dia transient atau recurrent, tadi cukup ngecek apa tadi? P-nya ya, PII-nya ya. Coba kita lihat gimana PII-nya. Tak hingga atau berhingga. Oke, coba kita cek P yang paling dikit dulu deh, yang isinya 4. Berarti Anda harus ngecek apa? P44 ya? P44 berapa? Setengah, Bu. Setengah. P442 nanti berapa? Ini berpola sih sebenarnya. P442 nanti Seperempat, Bu. P442 nanti seperempat ya. Setengah baris keempat kali kolom keempat lagi ya. Iya, Bu. Berarti seperempat. Kemudian P443 kira-kira? Seperdelapan. Seperdelapan. Berarti kalau saya jumlahin ini deret tahingga apa ini? Dari berapa nih? Ini kan berarti PIIN, konsumasi N sama dengan 1 sampai tahingga. Itu kan berarti kan setengah, tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah berapa lagi? Seper16 ya, dan seterusnya. Ini adalah deret apa ini? Deret geometri, Bu. Deret geometri tahingga dengan jumlah berapa? Setengah per 1 min setengah ya? 1 ya? Iya, Bu. Berarti berhingga atau enggak nih sumasi dari PIIN-nya? Berhingga kan? Kecil dari tahingga kan? Nah, berarti otomatis ini apa tadi? Dia. Yang jumlahnya kurang dari tahingga tadi apa? Transient. Transient. Oke. Gitu. Nah, untuk yang P11 atau P00 gimana? Sama juga, Bu. Kayak gitu, Bu. Ya, berarti kelas keadaannya apa nih kira-kira 01 dan 23 ini? Nggak mungkin semua keadaannya transient, pasti ada yang recurrent ya. Tadi kan jadi balik lagi ke teori tadi, pada rantai Markov dengan keadaan berhingga, tidak semua keadaan adalah keadaan transient. Berarti di sini ada yang recurrent ya.
Yang jelas yang 4 transient gitu. Nah, sekarang yang 01 dan 23 recurrent atau transient. Nah, salah satu dari mereka harus ada yang recurrent. Karena transient udah ada ya. Jadi tidak karena di rantai Markov yang berhingga, jadi harus ada yang tidak semua keadaan adalah transient. Berarti ada yang sifatnya recurrent. Kira-kira yang mana yang recurrent ya? Kalau P00, apa yang Anda lakukan sebenarnya? Sama, caranya sama ya. Tapi nanti jumlahnya dia pasti tak berhingga. Berarti dia makin membesar mungkin ya. Jadi makin membesar deretnya. Kalau ini kan mengecil nih gitu ya. Coba kita cek yang paling mudah di P00 aja ya. P00 berapa? P00 awal setengah ya. P00 pangkat 2 berapa? Jadi baris 0 baris 1 kali kolom 1 ya. Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 berapa hasilnya? 1/4 tambah ini baris 1 1/4 tambah 1/4 setengah, Bu. 1/4 tambah 1/4. Berarti setengah ya. 1/4 tambah 1/4. Jadinya setengah. Nanti P003 kalau nggak salah setengah lagi ya. Iya, Bu. Setengah lagi. Ini setengah sampai tak hingga jumlahnya berapa? Tak hingga, Bu. Tak hingga. Jadi otomatis ini adalah keadaan yang recurrent. Kira-kira 23 recurrent apa transient? Recurrent, Bu. Recurrent juga. Karena dia polanya sama ya, setengah juga. Jadi ini recurrent juga. Paham nggak kira-kira mengerjakan ini? Bu, saya Ya, masih boleh. kurang nangkep, Bu. Saya mau nanya, itu yang untuk set yang 0, kelas keadaan 01, itu kenapa yang diperiksa itu P00, Bu? Boleh P11 juga sih. Boleh Kalau James P01, Oh, P01 nggak P01, perlu, karena kan meriksa recurrent atau transient kan tadi lewat PII-nya aja. oh iya benar, Bu. Oke, oke. Jadi Oke, boleh, makasih, Bu. karena dia communicate, jadi boleh salah satu aja, James. Iya, Mau Bu. yang 11 boleh, atau 00 boleh. Kalau dia dalam satu kelas, karena dia saling berkomunikasi, otomatis kalau 0 recurrent, 1 juga recurrent gitu. Oke, makasih, Bu. Paham ya? Ya, paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Karena nanti jam 10 mungkin Anda ada yang kuliah lagi ya. Ini analisis langkah pertama sih yang kurang ya untuk yang hari ini. Apa nanti mau ditambah hari sore jam 16? Kira-kira kan kita harusnya 3 jam ya, gitu. Jadi 50 menitnya itu ada nanti di sore jam 16. Kita tambah di jam 16 saja ya untuk nyelesain ini ya, analisis langkah pertama. Atau mau pekan depan juga boleh, berarti untuk yang nanti presentasi mungkin masih ada nyisa juga sedikit gitu yang di pekan ke-5. Kalau begitu juga nggak apa-apa, saya terserah saja. Gimana Owen? Ini saya ketua kelasnya Owen kan ya? Stokastik. Iya, Bu. Betul. Ya, Owen satu lagi kelompok yang kemarin itu baru 40 deh kayaknya, baru 40 orang ya Owen ya? Iya, Bu. Kayaknya ada yang waktu itu nggak tercatat, Bu. Jadi gimana? Ya, mungkin tambah 2 kelompok lagi nggak apa-apa, jadi 12 kelompok nggak apa-apa kok. Kalau 2 kelompok itu 4 orang berarti, Bu. 3 orang kayaknya, karena yang sisa kan kemarin yang Owen kirim baru 40 ya. Iya, Bu. Nah, kita tuh di absen saya ada 46. Oh. Berarti ada 6 orang lagi, atau mungkin nggak tahu deh, mungkin ada 48. Jadi yang sisa itu ditambahin aja jadi 2 kelompok deh, Owen. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, jadi yang belum masuk nanti dijadiin 2 kelompok aja. Nah, berarti untuk yang analisis langkah pertama nih gimana nih, Owen? Nanti apa Owen kabarin aja mau nanti tambahan hari nanti sore di jam kuliah kita, atau mau nanti pekan depan aja juga boleh. Oke, Bu. Paling nanti saya diskusi dulu sama teman-teman kita gimana ya, Bu. Baik. Ya. Berarti untuk hari ini saya cukupkan dulu, karena kalau saya masuk ke analisis langkah pertama nih topiknya agak berbeda sendiri ya. Jadi untuk sampai klasifikasi keadaan paham kira-kira?
Nanti nih soal yang ini banyak ya. Ini pasti soal pasti keluar di ujian dan keluar di kuis nih soal menentukan recurrent, menentukan transient, menentukan apa namanya tadi accessible, communicate gitu ya. Kepake semua nih nanti di sini. Paham ya? Jadi menentukan kelas keadaan. Kalau sudah saya cukupkan dulu kuliah kita sampai di sini. Nanti mungkin videonya bisa Anda tonton ulang lagi kalau ada yang tidak paham. Insya Allah juga pekan depan setelah rantai Markov selesai, saya akan kasih tugas lagi ya, yang bab itu. Di luar bahan presentasi ada tugas lagi. Jadi nanti setiap habis satu bab, jadi akan ada 4 tugas sih berarti ya. Tugas yang pertama kemarin udah, yang bab pendahuluan. Nanti tugas kedua tentang rantai Markov. Tugas ketiga tentang proses Poisson. Nanti tugas keempat tentang rantai Markov waktu kontinu. Jadi kita akan ada 4 tugas. Untuk presentasi, masing-masing 1 kali presentasi saja. Untuk ini di bagian bawah sudah ada ya ininya, materinya. Berarti ini yang maju berarti kelompok 1, 2, 3, 4 dulu. Jadi untuk setiap chapter ada 4 kelompok yang maju karena tadi ada tambahan 2 kelompok ya gitu. Jadi ada 4, 4, 4 gitu ya. Jadi yang untuk pekan 6 dan 7 karena ini nanti saya akan bahas lagi setelah Anda presentasi, nanti kita akan bahas, saya tanya jawab juga, terus nanti akan saya bahas juga gitu ya. Jadi yang maju paling 2 kelompok gitu ya. Jadi untuk pekan ke-6 dan ke-7 nanti maju 2 kelompok gitu ya. Jadi terserah nanti pembagiannya, pokoknya kelompok 1 dan 4, nanti topiknya yang mana antara 1 dan 4, apakah berurut begini juga boleh, silakan gitu ya. Untuk bahan presentasi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh jelaskan ulang yang sistem presentasinya agak kurang paham tadi. Oh, sistem presentasinya. Jadi Bukan, presentasinya kelompok-kelompoknya, Bu. oh, kelompok-kelompoknya. Kan kelompoknya kemarin sama Owen tuh udah diberi nomor 1 sampai 10 ya Owen ya kalau nggak salah ya. Nah, topik kemarin tuh mekanismenya saya serahkan apakah nomor kelompok itu sekaligus jadi urutan presentasi atau Anda mau kocok lagi silahkan sebenarnya Daniel. Oh, paham, Bu, paham. Jadi Jadi nanti akan satu tema, satu kelompok berarti yang ya, jelasin. satu topik, satu kelompok. Oke, baik, Bu. Jadi ini ada 4 kelompok nih yang maju di materi Markov Chain ada 4 kelompok, nanti di proses Poisson 4 kelompok, nanti di rantai Markov waktu kontinu juga 4 kelompok. Nah, 4 kelompoknya itu mau 1, 2, 3, 4 atau mau dikocok lagi terserah gitu. Baik. Terima kasih banyak buat penjelasannya. Terus materinya ini sebenarnya ada di buku. Jadi sebenarnya Anda menjelaskan contoh yang ada di buku gitu. Jadi ini secara teorinya sih sudah saya bahas, tapi ini aplikasinya sebenarnya Daniel. Jadi nanti Anda menjelaskan aplikasinya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waktunya sih sebenarnya saya harapkan maksimal setengah jam untuk tanya jawab. Jadi presentasi itu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Tergantung bahan sih, kadang ada juga yang akhirnya karena bahannya cukup banyak jadi sampai 20 menit, tapi idealnya nggak lebih dari 20 menit gitu ya presentasinya. Oh iya, Bu, mau nanya satu lagi. Berarti ini kan berarti yang presentasi cuma misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Berarti yang bikin PPT hanya kelompok 1 sampai kelompok 4? Sesuai dengan topik masing-masing aja. Baik, terima kasih banyak. Jadi yang lain nggak ngerjain. Jadi yang kalau yang kelompok 4 kelompok ini udah maju, nanti diberikan ke 6 ke 7, mereka nggak ada tugas lagi setelah itu, nggak ada tugas presentasi lagi. Nggak bikin tugas juga gitu, nggak bikin materi juga. Jadi yang bikin materi ini masing-masing kelompok yang maju. Jadi misalkan kelompok 1 kebagian inventory model. Berarti kelompok 1 hanya bikin PPT inventory model, kelompok lain nggak bikin apa-apa. Gitu ya. Kelompok 2 berarti bikin yang Ahrens first earn model, kelompok 3 berarti Markov chain in genetics, kelompok 4 berarti discrete queuing Markov chain gitu. Nah, kelompok yang lain ngerjain nggak? Enggak. Berarti kelompok lain nanti bertugasnya ke bagiannya berikutnya gitu. Berarti sisanya proses Poisson sama Markov rantai Markov waktu kontinu. Oke. Paham ya? Tugasnya apa?
bikin PowerPoint-nya sejelas mungkin gitu, sertakan juga contoh perhitungan kalau ada proses perhitungan gitu ya. Karena nanti akan saya tanya-tanya. Jadi nilainya itu ada nilai presentasi, ada nilai penguasaan materi gitu ya, dari nilai dari saya, dan itu nanti akan masuk ke komponen nilai akhir untuk presentasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya cukupkan dulu sampai segitu. Bu Mila, Boleh. boleh saya minta absensi kelas kita nggak? Oh, boleh, Biar boleh. saya bisa cek. Boleh, boleh. Nanti saya kirim ya. Ya, oke Bu. Terima kasih. Tapi yang baru 46 ya, nggak tahu nanti masih akan nambah lagi atau enggak. Oke Bu, nggak apa-apa. Oke, yang ada dulu aja ya. Ya Bu. Ya, oke, mungkin itu saja. Saya cukupkan kuliah kita